Selamat berjumpa kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Saat ini melalui sambungan Zoom, saya telah terhubung dengan Bapak Dr. Irwan Julianto di Jakarta. Pak Irwan adalah wartawan Kompas dari tahun 1981 sampai 2013 dengan spesialisasi pada subjek Science dan Health Journalism. Beliau mendapatkan gelar sarjana biologi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Master of Public Health dari Harvard University, dan Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Irwan adalah pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Serpong. Pada tahun 2018, beliau mempresentasikan observasinya tentang post-truth and character assassination propaganda phenomenon at SIAPA atau Southeast Asia Press Alliance di Bangkok. Dr. Irwan juga mengamati diskursus politik di new media termasuk sosial media selama tahun politik di Indonesia melalui pendekatan post-truth, echo chamber, dan firehose of falsehood propaganda. Perbincangan saya dengan Dr. Irwan kali ini akan mengambil topik seputar maraknya infodemik selama pandemi COVID-19, termasuk hoax dan teori konspirasi, pola komunikasi publik dari pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19, serta pentingnya pendidikan dan science communication di Indonesia. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, selamat sore. Apa kabar Pak Irwan? Selamat sore. Kabar baik ya Pak, sehat selalu ya, insya Allah. Di sini udah malam ya? Udah malam, di Siti ya sudah jam 7 tapi masih terang Pak karena sudah spring. Iya, jadi malamnya makin lambat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Irwan sudah menerima undangan saya untuk berbincang-bincang di podcast saya ini. Karena ini satu topik yang sebetulnya sudah lama ingin saya angkat ya Pak ya, tentang science communication, tentang bagaimana untuk mengkomunikasikan masalah kesehatan dan science terutama dalam masa pandemik ini, karena sepertinya ini menjadi hal yang sangat krusial ya Pak ya dalam penanganan COVID-19. Dan Pak Irwan punya kombinasi yang sangat pas di sini Pak sebagai Bapak belajar public health, kemudian juga sebagai wartawan dan menyelesaikan doktornya di ilmu komunikasi UI ya Pak ya. Jadi saya pikir Bapak adalah tamu yang sangat tepat untuk saya ajak diskusi untuk masalah ini nih Pak ya. Oke, seperti ini Pak, sebelumnya kita lihat bahwa ada sebagian yang berpendapat bahwa pola komunikasi dari pemerintah Pak dalam masa pandemi ini terkesan masih banyak yang harus diperbaiki. Kita sudah 7 bulan ya Pak ya menangani pandemi ini, tapi kemudian sepertinya keluhan tentang bagaimana komunikasi ini disampaikan masih terus dirasakan oleh publik seperti itu. Seperti kita tahu awal-awal kita kebingungan di mana nih Menteri Kesehatan kita seperti itu ya Pak ya. Kemudian akhirnya diganti oleh waktu itu Pak Yuri untuk bisa menyampaikan update tentang kondisi terkini corona di Indonesia COVID-19. Sekarang kemudian ada juga misalnya Dr. Raisa yang juga mensupport dari tersedianya komunikasi tentang wabah ini. Nah kalau menurut Bapak, apa hal utama dari problem komunikasi sains atau kesehatan di Indonesia selama masa pandemi ini sih Pak? Apakah dari pesannya gitu ya, mediumnya, atau penyampai pesannya sendiri nih Pak? Sebagai pemerhati health communication, apakah masalah komunikasi ini terjadi juga Pak pada penyakit atau wabah lain yang terjadi di Indonesia Pak? Ya izinkan saya menjawab ya. Iya. Ini tidak bisa dilepaskan soal komunikasi kesehatan dengan dikaitkan dengan komunikasi krisis, komunikasi risiko ya, dan bisa juga disebut sebagai komunikasi bencana ya, risiko, bencana, krisis ya. Karena kita ketahui COVID-19 adalah bencana non alam ya, bencana non alam, bencana yang disebabkan oleh virus ya. Virus itu kan sebenarnya antara agregat ya, antara makhluk hidup dan benda mati kan. Dia kan hanya bisa berkembang biak kalau ada di dalam sel kan. Jadi dia bukan makhluk hidup tapi juga bukan benda mati. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, hal seperti ini yang perlu dipahami. Jadi kita perlu memahami juga COVID-19 itu dari segi virologinya, dari segi biologi molekulernya. Jadi ini bukan hanya urusan
ilmu kedokteran, Oke. tapi justru sebenarnya adalah basic science ya, Oke, basic science, science. Oke, Pak. molecular biology. Wah, Jadi ini sama bidang seperti Bapak waktu S1 nih, Pak ya, di Satya Wacana, biologi. uh, saya nggak di Satya Wacana, saya lebih mengambil ekologi ya, Oh, lebih ya, ekologinya. tapi Oke. genetika. Ini lebih rumit lagi karena udah tingkatnya harus ya, pengamatan harus menggunakan mikroskop Betul. elektron dan segala macam yang di Indonesia mungkin hanya ada beberapa lembaga yang memilikinya ya. Tapi sebenarnya kemampuan saintis kita tidak bisa dilepaskan dari kerjasama dengan kerjasama global ya kan. Jadi dalam hal penanganan COVID-19 ini dibutuhkan adanya paling enggak kerjasama global. Tidak bisa hanya Indonesia kerja sendiri misalnya kayak gitu. Nanti Eropa sendiri, China sendiri, Amerika sendiri, tidak bisa. Dan dalam kenyataannya di dunia sendiri justru di tingkat globalnya itu tidak ada leader yang Oke. Iya, jelas, betul gitu sekali, kan? Pak. Kita tidak bisa mengharapkan pada seorang Donald Trump yang dia memusuhi WHO kan, Iya. dan tidak mau membayar iuran, malah katanya mau sudah keluar atau bagaimana dari WHO, padahal dibutuhkan gitu ya. Yuval Noah Harari, penulis yang terkenal dengan buku Deus, lalu Sapiens dan seterusnya, dia menyebutkan bahwa perlu adanya leadership global itu, dan ini yang justru tidak ada, ya kan? Beda dengan waktu Obama, waktu dia masih menjadi presiden, dia ikut berjasa membendung pandemi Ebola. Waktu itu masih menjadi epidemi Ebola di Afrika, ya kan? Tapi karena dia ikut terlibat membantu WHO dan kerjasama dengan negara-negara lain, akhirnya Ebola bisa dilokalisir sehingga hanya ada di beberapa negara Afrika. Ya, itu menunjukkan betapa perlu adanya leadership global. Nah, Yuval Noah Harari ya, dia menyebutkan soal tidak adanya leadership itu. Ada lagi seorang dokter spesialis mata ya, namanya Vivian Balakrishnan. Pernah dengar mungkin? Vivian Balakrishnan itu adalah Menteri Luar Negeri Singapura. Dia pernah diwawancara, ada di YouTube ya, bisa dicek, bahwa keberhasilan suatu negara itu dalam menangani COVID ini tergantung pada 3 hal, ya kan? Yang pertama adalah healthcare system kesehatan masyarakat, sistem kesehatan, layanan kesehatan ya, healthcare system. Yang kedua adalah governance, ya. Komunikasi tadi termasuk di dalamnya dalam soal governance ini ya. Dan yang ketiga adalah social capital. Dia mengibaratkan ini seperti sebuah tripod kamera ya, yang 3 kakinya harus sama-sama kokoh sehingga kamera tidak terguling kan. Nah, kita bisa menilai sendiri bagaimana Indonesia selama 7 bulan ini, apakah healthcare sistemnya sudah bagus atau masih tambal sulam misalnya kan. Lalu governance-nya bagaimana dari tingkat presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya ya, bagaimana. Dan yang ketiga adalah social capital. Kalau menurut amatan saya, Indonesia 2 kaki dari tripodnya ini agak bermasalah ya. Jadi beberapa negara seperti Australia, New Zealand kan terbukti governance-nya bagus, ya kan? Dan kemarin kalau nggak salah Perdana Menteri New Zealand terpilih lagi ya. Betul, Jacinda Ardern, dan salah satu kunci karena kunci keberhasilan menangani itu COVID governance-nya itu. Dan Betul, governance. Healthcare sistemnya sudah ada mitigasi sejak awal, begitu ada kasus di Wuhan akhir Desember, awal Januari,
sudah diingatkan seharusnya kita harus bersiap dengan APD, menyiapkan rumah sakit dan seterusnya kan ya, lalu menyiapkan ya obat-obatan yang diperlukan karena obat anti COVID belum ditemukan yang pasti seperti apa ya, orang masih coba sana sini. Vaksin belum tidak mungkin bisa ditemukan dikembangkan dalam waktu cepat kan. Jadi intinya itu perlu adanya mitigasi dan mengkomunikasikan mitigasi itu menjadi semacam komunikasi risiko, komunikasi krisis ya dalam menghadapi bencana non alam ini. Jadi ya kita bisa menilai sendirilah bagaimana itu. Cuma Indonesia kan kita ada di tengah-tengah ini, tidak jelek-jelek banget ya kan, tapi juga tidak bagus banget dalam soal COVID ya. Ke Amerika yang denialnya justru luar biasa kuat ya kan. Mereka kan penganut libertarianisme yang luar biasa kan, individualisme dan betul. Mereka menentang pakai masker lah. Karena dianggap melanggar HAM ya Pak. Iya. Akhirnya tahu sendiri kan bagaimana Amerika. Bolsonaro di Brasil, lalu ya kemarin Filipina dengan presidennya yang tahu sendiri juga kan, Koboyan juga kan, lalu India yang juga masalah penduduknya begitu besar ya. China kita suka atau nggak suka karena dia negara komunis ya kan, negara yang ketat sekali kontrol pemerintah pusatnya, ya terbukti bisa mengendalikan pandemi ini di sana ya. Sekarang mereka udah lebih relatif bebas merdeka ya. Dan kita tahu sendiri di Indonesia bagaimana Januari Februari denial masih begitu kuatnya kan. Dibilang bahwa ini virus ini self-limiting disease lah ya, tidak seberat flu, influenza biasa dan seterusnya kan. Jadi denial itu kuat, padahal seharusnya kalau dalam suatu komunikasi krisis, komunikasi risiko dan komunikasi bencana, kita harus siap pada the worst scenario kan, bukan mengentengkan lalu nanti beralih pada kekuatan doa. Ini mengingatkan saya pada waktu AIDS tahun 80-an, awal 90-an, beberapa menteri menyatakan Indonesia nggak mungkin kemasukan AIDS. Udahlah, kita negara Pancasilais. Religius orangnya ya Pak. Iya, religius. Ini persis sama diulang lagi dengan ini. Dengan kekuatan doa kita punya daya tahan terhadap virus penyebab COVID ini. Jadi, dan apa yang terjadi juga pada AIDS, tadi Mbak kan nanyakan ya, untuk penyakit lain bagaimana. Ya. Ini sama, stigmanya sudah terjadi yang kalau dahulu AIDS kan diplesetin akibat itunya dipakai sembarangan kan. Kan singkatan dari AIDS itu kan. Lalu itu mengarah insinuatif dan konotatif bahwa ini akibat berhubungan seks yang ini kan menyimpang lalu dikutuk oleh Tuhan dan seterusnya kan. Ya padahal kan kalau kita belajar dari sejarah ya, dari AIDS itu disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus, ya kan? Itu asalnya dari SIV, Simian Immunodeficiency Virus. Jadi dari kerah hijau di Afrika, entah bagaimana, melompat pindah ke manusia, mungkin karena ada tato-tato dan orang di Afrika, lalu kemudian ada yang karena migrasi penduduk ke Amerika, entah bagaimana terjangkitlah di sana. Dan kebetulan kelompok-kelompok awal yang terjangkit HIV kemudian menjadi AIDS itu adalah kaum gay kan. Baru kemudian ya itu ada gelombang 1, gelombang 2, 3, 4, 5 kan ya. Dari gay lalu nular ke bisex ya kan, bisex nularin ke cewek ya, terutama pekerja seks
komersial, lalu menular kepada dibawa oleh suami, ditularkan ke istri mereka ya Pak ya. Lalu kepada istri, kepada bayi dan seterusnya. Itu ngeri waktu itu kan. Dahulu nganggap bahwa kalau kena HIV positif atau nanti udahlah takdirnya udah mati aja deh. Tapi dalam perkembangannya kan ditemukan ARV ya, yang bisa membuat virus HIV itu dormant kan, ya, seperti Magic Johnson kan masih hidup sampai sekarang. Iya. Nah, untuk virus penyebab COVID, SARS-CoV-2 kan, ini merupakan ya ini alam entah bagaimana bisa menciptakan virus varian dari virus corona kan, yang sudah pernah ada pada manusia, yaitu SARS dan MERS kan. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, ya kan, tahun 2002. Kemudian MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ya kan. Tahun 2015 Bill Gates itu sudah mengingatkan di dalam TED Talk ya. Dia udah mengatakan ancaman terhadap dunia saat ini beberapa tahun ke depan adalah pandemi influenza yang disebabkan oleh virus corona. Dia udah meramalkan itu, entah mungkin dapat informasi dari siapa ya, karena perkembangannya dari SARS menjadi MERS tahun 2012, kemudian ada influenza juga, swine flu lah, ada betul, dan segala macam ya. Nah, kemudian kita tahu tahun 2019 muncul apa? Muncul SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi awalnya kan dia juga dibawa oleh kelelawar kan, kelelawar. Tapi kan ada seorang pejabat tinggi pemerintah Indonesia, siapa bilang itu virus corona ditularkan oleh kelelawar? Loh, ilmu kesehatan udah biomedis ya, itu udah menunjukkan itu gitu loh. Jadi kan kita tuh harusnya menggunakan One Health concept ya. One Health concept itu jangan hanya memperhatikan pada manusianya saja, ya kan? Kesehatan manusia nomor 1. Yang kedua, kesehatan ternak, hewan peliharaan, ya, pets segala macam ya. Lalu kesehatan satwa liar. Orang seringkali melupakan ini. Padahal tadi dari pelajaran HIV/AIDS sudah terbukti itu pada satwa liar kan, kelelawar untuk corona. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar melihat hanya manusia tok gitu loh. Kita tidak hidup dalam vakum kan. Jadi kita ada di lingkungan ya, Pak. Kita harus melihat lingkungan secara keseluruhan ya. Di mana ada hewan ternak, ada hewan peliharaan, dan yang ini Departemen Pertanian kan, Kementerian Pertanian. Kalau manusia Kementerian Kesehatan. Nah, satwa langka siapa? Kementerian Lingkungan Hidup kan. Nah, ini ketiga ini harusnya duduk bareng untuk mengantisipasi adanya tadi ya healthcare system, bukan healthcare system, One Health ya. Jadi satu kesehatan ya, konsep One Health ya. Dan ini yang masih belum banyak dipahami bahkan oleh petinggi kita. Karena mereka masih terkotak-kotak pada ego sektoral ya. Kementerian Kesehatan yang ngurusin kesehatan manusia, lalu ternak itu urusannya Kementerian Pertanian, yang itu satwa langka, ngapain diurusin kan satwa langka gitu. Nah, orang lupa bahwa virus itu reservoirnya ada pada satwa liar, ya kan, satwa liar, satwa langka tadi. Oke, Mbak. Sementara mungkin ngalor ngidul jawabnya. Enggak, terima kasih Pak. Tapi tadi ada poin penting dari yang Bapak elaborasikan, Bapak jelaskan, yaitu itu tadi bahwa khusus untuk
pola komunikasi publik pemerintah kita ya Pak ya untuk menghadapi krisis kesehatan ini memang kelihatannya tidak menggunakan pola komunikasi krisis, komunikasi resiko dan bencana secara baik ya Pak. Tadi Bapak bilang bahwa harus sebetulnya yang pertama dilakukan itu adalah prepare for the worst kan Pak. Nah sementara kalau kita itu lebih pada menenangkan bahwa ini ya kita akan baik-baik saja seperti itu ya Pak ya. Jadi kayak semacam denier atau sebetulnya false apa ya, ya harapan-harapan yang sebetulnya palsu lah seperti itu kan, pada sebetulnya yang harus dilakukan adalah kesiapsiagaannya. Dan yang kedua juga tadi Bapak menarik sekali, Bapak katakan bahwa konsep One Health ini bagaimana memandang wabah yang terjadi yang menimpa manusia itu sebetulnya kita harus melihatnya secara luas ya Pak, secara ekosistem alam, harus juga memperhatikan satwa liar dan juga masalah lingkungan, sehingga setidaknya ada 3 stakeholder di sini, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian itu harus duduk bersama untuk bisa merumuskan semacam blueprint ya Pak ya untuk bagaimana penanganan dan pencegahan wabah ini di masa-masa yang akan datang. Oke, nah berikutnya ini Pak, COVID-19 ini kan virus baru ya Pak ya, walaupun tadi Bill Gates sudah meramalkan dari tahun 2015 nih ya, tapi kan terlihat bahwa ilmuwan pun membutuhkan waktu untuk kemudian melakukan riset ya Pak ya, temuan akademis ataupun kadang terjadi perubahan statement nih Pak. Tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang leadership global gitu ya, dan di sini kan kita juga berbicara tentang institusi, di sini adalah WHO. Nah, kadang kan terjadi perubahan statement nih Pak dari WHO-nya sendiri ya, dari kayak misalnya awalnya katanya virus ini ditularkannya itu hanya lewat apa Pak, percikan Droplet. Iya, droplet. Tapi kemudian ternyata airborne gitu kan. Secara berapa bulan kemudian. Airborne-nya itu lebih di ruang yang di ruang tertutup ya Pak ya, oke. Kemudian juga misalnya soal penanganan pasien atau orang tanpa gejala, itu juga ada perubahan prosedur seperti itu. Nah di sini kan yang mengeluarkan itu adalah otoritas ya Pak ya, otoritas kesehatan yang sebetulnya punya legitimasi, baik itu WHO ataupun mungkin Kementerian Kesehatan kita. Nah situasi yang sering berubah-ubah ini itu sering membingungkan masyarakat Pak. Padahal masyarakat itu mintanya itu otoritas itu ya sudah gitu, satu statement itu akan berlaku terus seperti itu. Dan statement yang berubah-ubah seperti ini apalagi dalam situasi kepanikan ya Pak ya, kita menghadapi pandemi ini, itu seperti akhirnya mengikis kepercayaan pada otoritas-otoritas kesehatan yang seharusnya punya legitimasi ini gitu loh Pak. Nah bagaimana ya Pak ya kira-kira cara menjelaskan proses ilmiah ini gitu, bahwa memang dalam ilmu pengetahuan ya memang kadang terjadi perubahan. Jadi satu temuan mungkin akan bisa dibantahkan oleh temuan yang baru kan Pak ya, pada saat kemudian misalnya terjadi faktor-faktor baru atau hal-hal yang lain gitu. Ini bagaimana kira-kira Pak menjelaskan hal saintifik ini kepada masyarakat? Ya, ini yang pasti virus SARS-CoV-2 ini belum seluruhnya diketahui sifat-sifat. Ya, jadi kita tidak bisa blame kepada WHO atau mungkin beberapa pejabat yang seharusnya kompeten ya, karena memang sifatnya belum seluruhnya kita ketahui. Iya, Ini kan baru diisolasi akhir 2019 kan, dan sifat-sifatnya genomnya segala macam masih dipelajari dan begitu banyak variasi kan. Di dalam ini ada yang mild ya kan, ada virus yang lalu membuat orang OTG, tapi ternyata entah bagaimana bisa ada juga yang virus yang virulen, yang ganas ya kan, dan bervariasi. Yang masuk di Indonesia itu apakah dari Wuhan atau dari mana misalnya kan, karena kan ada penerbangan ke Bali, ke Jakarta dari Wuhan kan ya, lalu begitu pindah ke mana, ke Eropa dan Amerika, dia juga mengalami mutasi misalnya. Kita belum banyak tahu. Dahulu dikatakan herd immunity, imunitas itu juga tuh, Pak, kawanan ya, itu adalah salah satu solusi. Udah biarin aja orang
orang yang terpapar, kan ini self-limiting disease kan, akan sembuh Akan sendiri. sembuh sendiri, betul. Nanti kalau makin banyak yang terpapar, dia akan membentuk kekebalan kawanan, ya kan, herd immunity. Belakangan WHO menyatakan itu konsep herd immunity tidak bisa diterima. Baru aja minggu lalu kan ya, herd immunity sama sekali tidak disarankan oleh WHO kan. Tapi ada beberapa negara Skandinavia yang melakukan, Swedia salah satunya Pak ya. Melakukan Swedia, bahkan mungkin Belanda juga kalau nggak salah ya, herd immunity. Tapi sekarang Belanda juga masih kedodoran tuh. Jadi ya sekali lagi memang masih kita masih mempelajari dari sisi biomedisnya virus SARS-CoV-2 ini seperti apa sih sebenarnya kayak gitu loh. Bahkan obat yang tadinya dianggap menjanjikan seperti remdesivir ternyata enggak, kan. Dan ada yang lalu kemudian kan bilang yakin banget obat herbal bisa menyembuhkan, lalu pakai kalung akar kayu putih bisa menyembuhkan, ngusir virus-virusnya. Jadi sekali lagi tugas komunikasi kesehatan dalam hal ini adalah menjelaskan duduk persoalannya dan kemudian tidak memberikan ini ya angin surga, harapan palsu dan seterusnya yang ya akhirnya kemudian muncul kebingungan pada masyarakat kan ya, lalu muncul tuduhan ini teori konspirasi dari 2015 ini karena dia ingin memperkaya dirinya dengan bikin vaksin kan. Seorang mantan Menteri Kesehatan kita, Siti Fadila Supari, paling kenceng ngomong itu. Iya, betul, Pak. Padahal ngawur banget gitu loh. Dia kan dokter ini kan, dokter anak atau dokter jantung, dan dia tidak punya kompetensi di bidang virologi gitu loh. Jadi kadang-kadang ngomong asal jeplak aja gitu kan. Jadi seharusnya bukan orang yang tepat untuk bicara bahwa Bill Gates menyatakan itu dia seorang filantrop kan ya. Dia udah kaya kan, dengan suami istri punya Bill Gates Foundation kan, membantu penanganan TBC, penanganan HIV/AIDS dan seterusnya. Dia udah kaya, tinggal kipas-kipas saja. Dia justru mau berbagi kepada masyarakat, jangan sampai kalau sudah menjadi pandemi seperti ini, akhirnya kan semua kedodoran kan, PHK di mana-mana, lalu semua orang harus bekerja dari rumah dan seterusnya kan. Jelas ekonomi terdampak sekali kan. Belum yang akhirnya banyak yang meninggal dan seterusnya. Jadi dari sisi komunikasi harus ini ya, harus orang yang kompeten di bidangnya. Oke, Pak. Pak, maaf, boleh agak dinaikin lagi Pak, agak turun lagi wajahnya Bapak. Nah, baik Pak, siap. Terima kasih penjelasannya Pak Irwan. Nah, ini tadi masih berkaitan dengan penjelasan Bapak di pertanyaan sebelumnya ini. Bagaimana menjelaskan proses ilmiah ini ya tentunya tadi harus disampaikan oleh orang yang berkompeten dan tentunya juga dengan cara-cara yang tertentu ya Pak ya, bagaimana menyampaikan hal-hal ilmiah ini. Nah ini kan kita banyak sekali mendapati hoax dan teori konspirasi seperti tadi salah satu yang paling terkenal itu adalah tentang Bill Gates ya Pak ya. Rasanya ada aja gitu loh Pak, tiap hari itu ada yang baru aja kayaknya ya. Dulu di awal-awal itu tentang bahwa virus ini misalnya buatan Cina, itu kan paling ini ya Pak ya, paling hoax yang paling sering kita dengar mungkin di awal-awal virus ini tersebar ke seluruh dunia gitu. Kemudian
sampai ke hal yang lebih teknis bahwa ini misalnya sebetulnya konspirasi rumah sakit gitu supaya mereka bisa mendapatkan untung lebih banyak gitu kan dengan mendeklar bahwa yang pasien ini sakit pada sebetulnya misalnya tidak sakit dan tidak perlu dirawat dan lain sebagainya. Nah, saya banyak mendapatkan komunikasi dengan teman-teman ya Pak ya, dan mereka pun punya hal yang sama nih. Itu kira-kira bagaimana sih Pak kita menghadapi orang-orang yang percaya pada hoax dan teori konspirasi ini? Apakah kita harus melakukan counter narasi atau ada tips lain dari Pak Irwan nih Pak, karena Bapak sangat menekuni juga tentang hal ini Pak, post truth, echo chamber dan lain-lain, bagaimana nih Pak? Ya, ya contoh yang paling jelas itu adalah salah satunya adalah soal jaring ya. Oh iya betul, betul. Yang sekarang lagi disidang. Iya. Karena digugat oleh ID dibilang kacungnya WHO, iya, gitu iya. kan. Karena menganjurkan ada tes swab lah, rapid test lah, dan seterusnya kan. Kalau soal rumah sakit, mereka mengambil keuntungan dari situasi ini ya kita nggak tahu ya, karena kan memang occupancy rate dari rumah sakit kan turun sekali. Betul. Bahwa mereka kemudian memanfaatkan situasi ini ya mudah-mudahan sih tidak seperti itu, tidak sampai sejelek itu. Bahwa ada ekses di sana sini itu selalu ada ya. Tapi kita tidak bisa lalu membuat generalisasi, wah rumah sakit ini cari duit dari epidemi ini kan. Dan juga bisnis vaksin misalnya. Nah, ini itu nanti juga tuh Pak, tujuannya untuk memperkaya diri Bill Gates dan seterusnya kan. Atau Sinovac lah, atau AstraZeneca dan seterusnya kan. Ini sudah ada konsensus di dunia internasional bahwa untuk sesuatu pandemi yang obat-obatan dan vaksin yang life saving itu tidak boleh orang langsung ngetok cari keuntungan kayak gitu. Jadi seperti obat ARV itu WHO bahkan memberikan subsidi kan, meminta supaya ada program subsidi kan, ada programnya di tingkat dunia, bukan hanya WHO, tingkat PBB bahkan itu Global AIDS ya, ada Global Fund dan seterusnya, itu untuk mendanai supaya harga obat untuk AIDS itu tidak justru seolah-olah memanfaatkan situasi orang butuh, gitu kan. Dan saya yakin untuk COVID ini pun demikian, ada semacam saling kontrol antar negara. Kemarin kan sempat diributkan, Indonesia mau beli vaksin dari Sinovac harganya berapa ribu gitu kan, sementara Brasil bisa lebih murah. Lalu seolah-olah media membuat berita seolah-olah ini pasti jadi objek korupsi dari pejabat pemerintah kita, gitu kan. Harganya di markup sedemikian rupa. Nah, di sini adalah justru fungsi media itu menjadi watchdog, ya kan, pengawas, tapi juga jangan ngawur. Karena ada media yang sampai tega-teganya menuding ID akan ancam mogok tangani pasien COVID kalau tidak disediakan APD misalnya, APD yang memadai. Berita tanggal 27 Maret, coba ditarik, 27 Maret 2020, judulnya Ikatan Dokter Indonesia ancam mogok tangani pasien corona. Yang membuat judul itu adalah Tempo.co, ya kan? Lalu kemudian muncul berita yang dengan judul yang persis sama di banyak sekali media yang lain, karena memang media online itu sifatnya mencari kesegeraan, immediacy. Betul. Real time ya Pak ya. Mencari kecepatan. Jadi lalu tergoda untuk clickbait, mencari clickbait, lalu kemudian apa? Yang nilai beritanya tinggi adalah sesuatu yang mengandung unsur konflik. Jadi diadu antara ID dengan pemerintah gitu. ID udah membantah ke Dewan Pers, tapi ID tidak melanjutkan itu pada proses supaya Dewan Pers mengusut dan supaya Tempo.co dan
belasan media yang lainnya, media online lainnya mencabut berita itu. Dipelintir. Kemarin kasus ya ini ya, kasus yang lain ya. Bulan Juni kemarin, kalau itu kan bulan Maret kan ya. Bulan Juni kan internet di Papua sempat diblokir. Kan? Betul, Pak. Ya kan? Sempat diblokir. Lalu PT UN mendapat gugatan dari berbagai ini ya, aktivis ya. Akhirnya memutuskan pemerintah Indonesia yang salah. Melakukan kesalahan. Betul. Salah. Rame-rame semua media langsung segera memberitakan loh, media online. Tapi entah dari siapa sumbernya menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus meminta maaf pada rakyat Papua. Jadi itu seolah-olah itu keputusan dari PT UN. Ya. Padahal tidak ada itu. Ini dan lebih dari 20 media termasuk kompas.com, tempo.co, Antara juga ikut-ikutan. Ikut beritakan berita yang sama. Jadi satu ngomong gini, wah tanpa ada unsur check and recheck. Jadi akhirnya digugat oleh seorang teman dan sekumpulan teman ya, Dr. Adi Armando ya, diadukan ke Dewan Pers dan minta supaya Dewan Pers mengundang pemret-pemret dari media online tadi, dan ternyata memang salah dan mereka mengaku salah, meminta maaf dan mencabut. Tapi berita tempo.co yang tadi tanggal 27 Maret tetap ada. Silakan. Hanya ada penjelasan di dalamnya gitu. Seharusnya for a good journalism itu harus diubah. Judulnya pun di take down kalau perlu. Padahal itu media konvensional ya Pak, media yang sudah well established di Indonesia ya, sudah bertahun-tahun. Bukan, jangan dirancukan ya. Yang disebut media konvensional itu media analog. Oh, analog, oke. Jadi walaupun brandnya itu di bawah Tempo atau Kompas, itu bukan konvensional ya Pak ya, tidak dimasukkan ke dalam media konvensional. Media baru sudah menggunakan new media, online menggunakan digital kan. Jadi jangan dicampurkan analog dengan digital. Yang disebut konvensional atau mainstream, yang disebut konvensional itu yang analog. Jadi dari media massa analog itu kan mulai dari buku, koran, majalah, film, televisi, radio, dan musik. Kan ada 6 itu. Tapi begitu beralih kita memasuki era digital, ya kan, media cetak punya juga media online. Dan kita tahu di Indonesia portal media online itu ada berapa? Coba 40.000. Yang terverifikasi di Dewan Pers baru 200-an. Nah, yang punya nama pun seperti Kompas, .com, Tempo.co, dan lain-lain itu sudah terverifikasi di Dewan Pers. Itu pun sering melakukan kesalahan karena mengejar clickbait, mengejar kecepatan. Dan isinya judulnya seringkali sama. Nanti Anies Baswedan suaranya tersendat-sendat karena kematian kuburan di Jakarta makin tiap hari banyak yang meninggal karena COVID gitu kan. Yang ditonjolkan adalah soal tersendat-sendat suaranya ya, dan seterusnya lah. Judulnya plek sama plek. Jadi ini harus dibedakan antara media konvensional dan digital ya Pak, dan media baru. Nah, media online ini masih termasuk dalam mainstream media, ya kan? Media massa masih masuk pers, media massa. Di luar itu, tadi kan saya sebutkan media online aja ada 40.000 portalnya, media portal berita maupun portal opini, ya kan? Sebagian terafiliasi, tapi sebagian besar abal-abal. Nah, ini abal-abal ini yang sumber hoax dan disinformasi maupun misinformasi, bahkan sampai ke pembunuhan karakter ya. Lalu dari media online abal-abal ini masuk ke media sosial yang jumlah akunnya ada, sebutkan aja. Facebook ada berapa juta, Twitter ada berapa juta, Instagram berapa juta, YouTube ada berapa juta, ya kan? Masuk di media sosial, social media. Ada di, sebenarnya nanti saya tunjukin slide saya.
lalu himpunan yang lebih besar lagi apa? Bukan sosial media tapi social network, jejaring sosial. Ya, ini yang oleh Madrigal dinamakan sebagai dark social. Jadi orang lalu sharing dari informasi tadi di portal abal-abal masuk medsos masuk ke WhatsApp group, Telegram group, ya kan, Messenger group, Facebook group, dan anulah, you name it, ya kan. Ini yang justru sumber kekacauan di situ. Lalu muncul hoax, karakter asas, bahkan sampai ke karakter assassination kan, dibilang bahwa ibunya Pak Jokowi misalnya meninggal karena lalu tidak disolati misalnya kan, meninggal karena COVID. Padahal Pak Jokowi masuk ke dalam liang lahat menerima jasad almarhumah kan. Jadi ini justru kita ada di era prosumen, Mbak. Ya. Prosumen itu setiap orang bukan lagi hanya jadi konsumen, tapi juga menjadi produsen informasi. Nah, lalu ada citizen journalism dan segala macam ya. Pak. Yang sebenarnya kalau yang namanya citizen journalism, mereka tidak terikat pada kode etik jurnalistik kan. Seorang YouTuber itu citizen journalism, dia wawancara misalnya kan. Sebut aja namanya, nama siapa yang membuat informasi kacau soal COVID, contohnya Anji atau Mandi, kan? Yang mengundang dokter siapa tuh Pak yang mengundang seorang profesoran Hadi Pranoto atau yang akhirnya di take down. Saya ikut protes ke YouTube supaya di Facebook saya protes supaya ini dan segera di take down. Ya, coba lihat kan bagaimana YouTuber sekarang siapapun bisa menjadi YouTuber kan. Seorang Refli Harun mengundang seorang bernama Nur Sugi, isinya hujatan kepada NU. Sekarang diadukan ke polisi kan. Seharusnya bukan hanya Nur Sugi tapi Refli Harun juga harus ikut bertanggung jawab karena dia ikut menjadi produsen dan distributor. Dia numpang kepada YouTube kan. Jadi kacau. Izinkan kalau boleh saya share silakan, Pak, apa yang terjadi di infodemik di ini, dan justru disinformasi yang terjadi pada era COVID ini kadang-kadang lebih berbahaya daripada pandeminya itu sendiri. Gitu. Betul. Saya share ya. Boleh Pak, silakan. Ini nggak usah deh, ini aja. Ini kalau yang ini kan menunjukkan ya betapa bingung kan, yang namanya Menteri Kesehatan cenderung mengentengkan, lalu Pak. Dia percaya pada kekuatan doa. Ini di awal-awal ini Pak ya. Ya ini bulan Januari Februari. Februari betul. Menteri bahkan sampai Presiden menyatakan Indonesia aman lah kayak gitu kan. Nah akibatnya ini berlanjut terus sampai 7 bulan sekarang kan ya. Ini saya besarin ya, Mbak ya. Ancaman disinformasi di tengah pandemi, yaitu masifnya penyebaran hoax dan disinformasi seputar corona. Disinfodemik telah menjadi wabah penyakit kedua setelah virus corona itu sendiri. Ya, ini dibuat, saya kutip dari Sekjen Kominfo ya, Ibu yang mantan Direktur TV RRI ya, Ibu Niken ya. Nah, dia menyatakan bentuk disinfodemik itu disinformasi ya, pandemi disinformasi. Ini kan gabungan dari itu ya. Ini dia menyatakan ada macam-macam, dan menurut pantauan Kominfo dari 23 Januari sampai 14 Agustus kemarin itu rata-rata setiap hari itu ada 6 hoax setiap hari yang berhubungan dengan COVID, ya kan? Dan yang bahaya itu justru sekarang bukan hanya clickbait dari judul-judul yang memancing dari berita online ya, tapi adalah share yang bahaya ya, Pak, ya, namanya. Share bait. Jadi orang belum membaca keseluruhan, belum udah tahu, dia share dulu ya, udah langsung di share. Dan ini merajalela, ya kan? Ini contoh kan hoax berbaur pembunuhan karakter kan.
Ini contohnya kan, bagaimana Hadi Pranoto kan sebelah kanannya, ya dia dipanggil polisi ngilang juga kan. Ini macam-macam obat anunya ya kan, ngomongnya kan ya. Sebentar, saya cari slide yang ada hubungannya dengan ini kan yang tadi teori konspirasi Mbak ya Pak. sebutkan toh bahwa ini buatan China gitu. Ini pasti buatan AS. Lalu Bill Gates memperingatkan tahun 2015 bilang bahwa dia justru yang ini merancang munculnya virus ini karena dia mau jualan vaksin kan. Jadi ini teori konspirasi semua ini. Nah ini kan TED Talk itu, the next outbreak ini 5 tahun yang lalu Bill Gates sudah mengingatkan ini. Yang nonton aja waktu itu ada 26 juta. Jadi banyak sekali. Nah ini jaring kan, ya kan, jaring ya kita tahu lah ini kan. Jadi hoax dan fakta macam-macam ini, yang sebelah kiri kayu putih, lalu masker, ada termogan dan seterusnya. Dan ini perlu ada bantahan dari orang yang berkompeten, ya kan, sehingga tidak menjadi info yang liar kan. Nah ini yang saya sebutkan toh, dark social, bahwa situasi komunikasi massa, ya kan, komunikasi massa ya, nah, online termasuk masih komunikasi massa, dia masih termasuk mainstream ya, pers ya. Coba lingkaran yang kecil kan pers. Itu yang tadi dari koran, majalah, ya kan, lalu TV, radio, dan sampai ke online. Lalu kemudian himpunan berikutnya yang kedua adalah sosial media yang tadi juga di persnya aja online banyak yang abal-abal kan. Ada bahkan yang terverifikasi di Dewan Pers pun bikin berita yang melintir gitu loh, yang ngawur kan. Sampai kasus tadi, yang kasus Papua tadi, internet Papua kan, itu contoh aja. Nah, tidak semua orang berani, punya keberanian, bahkan termasuk ID, tidak mau ribut. Ya udahlah, cuma klarifikasi di mana Dewan Pers. Akhirnya ya sampai sekarang berita Tempo.co tanggal 27 Maret judulnya tetap aja. Tetap ada ya Pak ya, oke. Sosial media tadi ada berapa juta kan? Sekarang kan yang namanya Butejo di mana, di Jogja aja pakai Facebook kan? Untuk untuk gossiping dan seterusnya. Betul Pak. Nah, di penetrasi internet di Indonesia, walaupun tidak setinggi di Australia atau di negara-negara maju ya, sekarang sudah posisinya mendekati 60% kan, penetrasi internet ya. Mungkin malah sudah di atas 60% sedikit. Idealnya itu minimum 70%. Baru suatu negara dianggap tidak terjangkit apa yang disebut digital divide kan ya. Pemilahan digital ya kan, antara yang punya akses dan yang tidak punya akses ya. Nah, yang lingkaran terbesar ini adalah dark social. Sosial gelap, ini istilah dari Madrigal ya, bisa dicari deh di Google ya, Madrigal. Di sini terjadi sharing yang makin liar, orang percaya. Nah, apalagi nanti ada suasana echo chamber, post-truth, orang hanya mau mengambil info dari orang yang dia menyenangkan dirinya, dan itu hanya pada orang-orang yang sudah terlanjur tersungkup ruang gaung yang sama gitu loh. Nah, ini kan coba dark social dominates sharing activity. Ya. 84% itu dark social. Yang tadi WhatsApp group, lalu Telegram, Messenger, dan seterusnya kan ya. Nah, itu ada Facebook 7%, lalu all other 9%, 7%. Ini tahun 2016 ya. Pasti anunya naik turun lah ya, naik turun. Tapi tetap yang terbesar
itu didominasi oleh tadi dark Dark social. social, oke. Dark social. Ini istilah yang belum terlalu umum ya. Yang di situ sebenarnya adalah social network, jejaring sosial itu, yaitu orang dulu kan zaman Pak Harto orang pakai mailis ya, Iya, apa kabar, Yahoo Group, Pak. Iya. apa kabar. Lalu Iya, kemudian muncul BlackBerry sama Nokia, muncul SMS iya, kan. iya, heeh, Lalu belakangan kan jauh lebih cepat kan, betul. sharing activity jauh lebih cepat dengan adanya kemajuan ini ya di smartphone kan ya. Mungkin sementara sharingnya ini Oke, dulu ya. iya, terima Ini kasih. nggak usah lah ya. Ini Oke. oke. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Itu apa mungkin nanti kapan saya bisa apa itunya sudah tadi di-share ya Pak ya. Boleh mungkin nanti saya share ke teman-teman yang lain ya Pak bahan presentasinya supaya bisa teman-teman lain juga supaya bisa mengetahui ini tentang dark Tapi sosial ini khususnya nih Pak. Oke. asalkan disebutkan sumbernya Betul, ya. betul. Iya, siap Pak. Oke. Nah, akhirnya ini ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Tadi kita lihat bagaimana apalagi tadi Bapak penekanan tentang dark sosial itu tadi ya, berkaitan dengan hoax, teori konspirasi dan lain-lain. Ini saya teringat akhirnya kepada poin science communication itu tadi ya Pak. Kita kan belajar science sebetulnya di sekolah ya Pak. Saya dulu masuk sosial sih waktu SMA, tapi tetap kan dari SD sampai SMP dan terus kelas 1 dan kelas 2 SMA itu saya dapat lah ya biologi, fisika gitu ya dan beberapa pelajaran yang terkait dengan sains. Nah, tapi kemudian pada perkembangan ya saat kemudian generasi saya dan generasi-generasi di atas kita atau mungkin bahkan di bawah saya pun beranjak dewasa. Nah, penyerapan tentang kaidah sains, bagaimana kemudian memahami sesuatu secara saintifik, kemudian bagaimana cognitive thinking kita bekerja, itu seolah-olah kok jadi kayak hilang gitu Pak, begitu berhubungan dengan hoax, dengan teori konspirasi dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak kira-kira Pak apa lesson learn yang bisa kita ambil Pak dari untuk perbaikan science communication kita di masa yang akan datang Pak? Apa perlu ada intervensi di kurikulum ini Pak lewat sekolah formal, sekolah pendidikan formal di sekolah maksudnya, atau gimana nih Pak? Apa kita perlu juga mengadakan inovasi di luar pendidikan formal untuk generasi mendatang, karena kayaknya kita perlu fokus juga nih ke generasi mendatang supaya mereka menjadi generasi yang subscribe gitu ya kepada scientific value. Gimana nih Pak? Ya, kata kuncinya adalah kritis dan skeptis kan. Iya betul, Untuk kritis dan belajar skeptis ya. pada sains kan kita mencari seeking for the truth kan ya. Betul. Kalau sains kan itu ya. Dan secara perkembangan peradaban manusia selalu menunjukkan apa yang diyakini sebelumnya ya kan ternyata berubah kan. Betul. Misalnya dahulu heliosentris mulai dari geosentris lalu berubah menjadi heliosentris kan. Dahulu menganggap bahwa planet-planet yang ada di sekitar bumi ini mengitari bumi gitu kan. Padahal kan belakangan Kopernikus menyatakan bahwa bumi adalah salah satu planet yang mengitari matahari kan, bahwa ada bulan yang menjadi semacam planet kecil yang mengitari bumi juga iyalah. Jadi ada evolusi dalam sains ya, pengetahuan gitu. Betul. Dan tadi seperti kita ketahui soal virus saja, ini pemahaman manusia sendiri kan juga terus berevolusi ya, berkembang gitu. Nah, yang menjadi penghambat adalah mitos-mitos seringkali ya. Mitos-mitos tadi, mitos-mitos, lalu kemudian bahkan kemudian muncul tadi praduga yang ngawur ya, dengan teori konspirasi dan lain-lain. Saya pikir pendidikan di sekolah sih biasa aja, tidak perlu sampai harus ada, tidak perlu harus sampai ya kalau bisa mereka dari siswa-siswa itu dibiasakan juga membaca secara kritis, secara jadi guru-guru juga mengajarkan supaya murid-murid itu tidak hanya sekedar menghafal ya, memakan bulat-bulat kan, menelan bulat-bulat
apa yang dia baca misalnya kan, atau yang dia lihat, dia dengar, kan. Yang terpenting justru sebenarnya di tingkat masyarakat adalah literasi digital. Ya memang bisa dilembagakan aja sih nanti, tapi beban kurikulum jadi makin berat. Jadi berat sekali nih Pak. Padahal kita aja udah berat sekarang ya. Literasi digital itu sih sambil jalan lah ya di tingkat fakultas, di tingkat sekolah sampai ke tingkat mahasiswa misalnya kan, lalu juga ini kan ke masyarakat umum kan. Betul. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk menularkan literasi digital itu. Jadi sekarang kan era digital ya kan, analog udah makin ditinggalkan, media cetak udah makin kurang ya. Dan yang terpenting sebenarnya media lama termasuk yang cetak itu mengembalikan lagi fungsi dan misinya sebagai clearing house ya. Rumah penjernih. Jadi mendudukkan soal pada tempatnya. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan pada media online tadi. Yang tadi ada pers di himpunan kecil kan ya, itu di dalamnya ada pers online ya, yang tadi mengejar kecepatan, contohnya malah melintir judul lah, dan isinya nggak keruan, bahkan termasuk di kompas.com dan tempo.com sekalipun ya, Antara bahkan RRI juga ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahwa kita tetap membutuhkan good journalism. Good journalism ya seharusnya berbayar. Masyarakat harus rela membayar, jangan hanya maunya gratisan aja. Untuk informasi yang berkualitas itu ya Pak ya. Iyalah, media di Australia, Sydney Morning Herald, mungkin media cetaknya udah tinggal berapa, ya kan? Tapi kan ada online-nya. Betul, dan harus bayar Pak, subscribe ya. Iya, subscribe kan. Nah, di Indonesia kebudayaan untuk subscribe ini yang seharusnya media harus utama seperti media konvensional itu bisa menjadi clearing house. Nanti salurannya bisa lewat online ya kan. Itu harus dikembalikan. Jadi termasuk untuk orang mau berlangganan dan seterusnya ya, lalu mau baca buku lagi. Betul Pak ya. Nah sekarang ya di Indonesia memang masih butuh proses, butuh waktu ya, karena kalau di Indonesia ini kalau bisa gratisan ngapain harus bayar. Ya, New York Times kan jumlah pelanggan online-nya 1,5 juta ya. Wall Street Journal bisa tinggi sekali, ya kan, 4 juta kalau nggak salah ya. Karena ada orang ada kebutuhan kan untuk membutuhkan berita real time tentang harga saham dan seterusnya. Nah, di Indonesia yang justru hal ini yang perlu kita edukasi ya. Masyarakat kita mungkin sebagian masih tingkat survival. Jadi saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi menarik ya penekanan Bapak bahwa media cetak ini harus dikembalikan fungsinya sebagai clearing house ya Pak. Kemudian juga terus perlu dilakukan literasi digital kepada seluruh kalangan di Indonesia ya, dan juga tentunya di sekolah juga perlu lebih diberdayakan budaya berpikir kritis dan juga banyak membaca lagi kepada anak-anak kita. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Ada tambahan nih. Selama ini kan kita diajarkan pada jurnalisme fakta kan ya, 5W 1H. Betul. 5W 1H kan. Tapi fakta saja nggak cukup, kadang-kadang malah berita online itu cuma 4W aja. Tidak ada why dan tidak ada how-nya. Tidak ada how, betul ya. Harus kita beranjak dari jurnalisme fakta menuju jurnalisme makna. Dan fungsi dari jurnalisme di situ memberikan makna, mendudukkan suatu masalah pada tempatnya, misalnya. Ditambah lagi dengan sekarang perkembangan jurnalisme data misalnya kan, dengan adanya big data, algoritma dan seterusnya, orang semua bisa
tidak hanya katanya, Betul. tapi ini berdasarkan polling ya kan, Betul. Iya, seperti iya. ini pendapat masyarakat. Oke. Emang challenge-nya luar biasa ya Pak ya untuk dunia jurnalistik di Indonesia dan juga dunia. Ini harus bisa keep up Pak dengan ini tadi, jurnalisme, selain jurnalisme fakta juga jurnalisme makna dan data. Oke, seperti itu ya Pak Irwan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Saya banyak sekali mendapat pengetahuan baru baik dari aspek jurnalistik, jurnalisme, komunikasi dan juga tentang public health. Semoga nanti perbincangan kita ini juga bisa bermanfaat bagi para pendengar podcast saya Pak. Sehat selalu Pak. Sukses untuk aktivitas mengajar dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Jaga kesehatan Pak. Salam untuk keluarga di Jakarta. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Irwan Julianto tentang maraknya infodemik selama pandemi COVID-19 termasuk hoax dan teori konspirasi, pola komunikasi publik dari pemerintah, serta pentingnya science communication di Indonesia. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.